Oh ya, ayo kalau mau bicara tentang sampah, bersihkan sampah, 50% dari aspirasi Anda semuanya di jangan hanya jadi jalan dan lain sebagainya. Sampah. Ya kalau mau proyeknya buat dia jadi proyek. Jadi proyek ya. Kembali ke zero waste tadi. Nah, tadi zero waste ini adalah salah satu mazhab untuk pengendalian sampah katakanlah di sebuah daerah. Nah, sejak sejak ketika masa pencalonan dulu, pilkada dulu, gubernur kita yang sekarang, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, salah satu programnya adalah Pak Dua Doktor ini adalah menggagas sebuah program yang bernama Zero Waste, memilih mazhab pengelolaan sampah yang disebut dengan Zero Waste itu. Tapi permasalahan yang kemudian timbul adalah sampah ini ternyata tidak jadi zero, tidak kunjung jadi zero setelah beberapa tahun perjalanan program itu dilaksanakan. Malah yang ada TPA kita semakin banjir dengan sampah itu, Semakin bertambah. masyarakat kita belum tercerahkan, belum tersadarkan, dan sampah ini intinya masih menjadi masalah yang cukup krusial untuk menjadi masukan terus-menerus bagi para pengambil kebijakan. Nah, sebenarnya masalah zero waste ini apakah kebijakan yang sekali lagi belum turun ke bawah, atau ada hal mendasar fundamental lain yang kemudian menjadi penyebab sehingga tidak terlalu terimplementasi dengan baik? Iya, saya rasa pertama yang ingin saya katakan, poin positif dan poin baiknya, ide ini sudah lahir di NTB dan itu sebuah semangat baru untuk memulai sebuah langkah yang panjang. Kalau selalu mengutip katanya Pak Dr. Zulkifli Mansah, Pak Gubernur ya, Pak Gubernur yang sekarang. Jadi ide itu sudah mulai dan kita sudah start untuk lakukan itu. Nah, ini masih bermasalah pada tahap implementasinya. Konsep zero waste ini sebenarnya sudah lama, sudah tua, seumur dengan jadi mazhab gitu ya. Sudah jadi salah satu ruh dari Undang-Undang 18/2008 tersebut. Ini bukan ada kemarin tinggal mengimplementasikan. Poin positif kedua bagi saya melihatnya adalah NTB adalah daerah yang ingin mengimplementasikan mimpi besar dari Undang-Undang 18/2008. Dan masih menjadi satu-satunya daerah sekarang yang punya turunan yang berani melakukan itu. Kalau kita ini poin positifnya. Ya, yang jadi masalah saya lihat adalah pada tataran implementasi kita kekurangan pada SDM, pemahaman publik tentang hal tersebut masih terjadi kontra satu sama lain. Perdebatan di segala sudut kota ini terjadi dari Hampanan sampai ke Sape sana. Perdebatan tentang zero waste ini masih terjadi. Bagi saya ini adalah poin penting juga. Karena yang mendebat zero waste itu adalah ternyata mereka-mereka yang masih buang sampah sembarangan. Kalau dia sudah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, masyarakat terpancing untuk berpikir mengetahui tentang zero waste itu seperti apa. Dari situ setelah mereka bertanya, mencari, menggali, mungkin akan timbul keinginan untuk memulainya. Poin penting bagi saya, itu saya menilainya. Ini terjadi kontra, kiri kanan kan, ada yang dukung, ada yang tidak dukung. Yang mendukung dikira sebagai timnya Dua Doktor, partisan, simpatisan. Partisan ya. Zero waste ini udah dikampanyekan ke seluruh dunia, ya. Tapi yang zero waste itu perdebatannya pun juga sesuai dengan state pemahaman masing-masing. Ada yang mendebat tentang teorinya, ada yang mendebat tentang maknanya, ada yang mendebat implementasinya. Itu bisa saya rasa tetap harus dikembangkan itu. Ya, kalau itu sudah menjadi pembicaraan di masing-masing warung kopi, itu satu saat akan jadi budaya. Selama belum kiamat, sampah ini nggak akan pernah jadi zero. Nggak akan selesai. Jadi yang disebut dengan zero waste itu adalah pengelolaan sampah itu semaksimal mungkin sehingga yang dibuang TPA itu yang minim. Yang paling tidak berguna. Kalau melihat perubahan paradigma pengelolaan sampah sebelum dan sesudah ada Undang-Undang 18/2008 yang kemudian menjadi semangat program zero waste di mana-mana di Indonesia ini, itu piramidanya kebalik. Kalau dulu piramidanya ke atas,
ya, Iya, di mana sampah itu harus ke TPA semua. Baru Tidak. kemudian sedikit sekali yang dimanfaatkan. Tidak ada pemanfaatan sebelumnya. Tidak ada pemanfaatan sebelumnya. Kalau setelah adanya Undang-Undang 18 itu harus berubah. Piramidanya harus hadap ke bawah. Ya, pengolahan, pencegahan, pendaur ulangan, ya, itu harus lebih atas tuh. Daur ulang. Sisanya 5% maksimal itu yang akan dibuang ke TPA. Di Eropa, di negara-negara maju, Iya, betul. yang kita adopsi undang-undangnya, kita ratifikasi menjadi undang-undang Indonesia, itu tidak ada TPA. Yang ada adalah tempat ngemas sampah karena semua rumah sudah melakukan pemilahan. Kalau tidak salah ada video yang beredar di Facebook, itu ada sebuah alat di negara-negara maju, kalau nggak salah itu di Inggris. Jadi mereka segala bentuk sampah organik itu dimasukkan semua. Yang kering dikeringkan dulu. Kalau sudah kering digusur semua di dalam alat itu, sehingga nanti produk ini adalah kompos gitu. Ini bisa seperti itu. Kenapa kira-kira masih bermasalah di anggaran berarti? Ya, budgetingnya kembali. Tadi sebelumnya kan sudah saya katakan, ini permasalahan dasar tadi itu ya, dari kesadaran, regulasi, budgeting, infrastruktur kita masih sangat kurang. Oleh karena itu, berhenti kita berpikir mengolah sampah itu dengan biaya minim. Harus besar tuh. Harus besar. Berarti. Harus besar. Menyadarkan orang butuh effort yang luar biasa, butuh biaya, iya kan? Butuh biaya untuk menyadarkan orang. Investasi kita bukan hanya pada alat, tapi harus investasi kepada pola pikir orang, membiasakan. Zeros ini harus membangun sebuah ekosistem, ya, dari hulu ke hilir. Bagaimana masyarakat sudah memilah sampahnya di rumah, lalu kemudian dibawa ke tempat. Yang kami kembangkan sekarang di di Bintang Sejahtera itu, itu apa ya? Yang Edi sebut tadi, merubah sampah jadi berkah, jadi rupiah. Jadi dari tadi kita sudah banyak dapat pencerahan dari Kak Syawal. Tapi saya jujur masih belum tahu ini. Wah, jujur sekali. Beda antara bank sampah dengan tukang panci robek biasa. Itu bedanya di mana? Kan sama-sama ya mulung juga lah istilahnya gitu kan. Oke, kalau kita lihat beda panci robek sama bank sampah. Dulu juga saya sering diprotes begitu ya. Bahkan ketika bank sampahnya dikelola ibu-ibu, yang protes ke saya itu suami-suaminya. Malu katanya, jadi pemulung dan sebagainya. Panci robek. Saya sampai katakan tegaskan begini, wallahi beda. Kami tidak pernah mengajak orang jadi pemulung. Yang kami ajak adalah mengajak orang jadi malaikat penyelamat bumi dari rumah tangganya. Kenapa? Karena kalau mulung itu orientasinya money oriented, only money oriented. Kita bicara tentang kebutuhan mendesak yang mereka harus penuhi, dan tidak ada pilihan kecuali mulung misalkan. Dan di sisi nilainya antara bank sampah dengan mulung ketemu di situ, ada bicara tentang nilai rupiahnya. Tapi bedanya kalau bank sampah dengan para pemulung itu dengan panci para robek pelapak lah, panci robek robek. itu ya, itu ada tertera dalam Permen LHK nomor 14 2021 yang merupakan revisi dari Permen LH sebelumnya, yaitu nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di bank sampah. Jadi ada 3 fungsi utama bank sampah itu. Yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat harus ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Betul. Yaitu dengan pemilihan dari rumah tangga mereka. Tidak hanya sekedar tidak mulung. Kami tidak mengajak, ya, gitu. tidak beli jual beli tidak. Jadi kita melembagakan program edukasi yang berkelanjutan pada masyarakat. Oh ini loh Bu, ada bank sampah sekarang. Tugas kita adalah memilah sampah di rumah tangga ibu-ibu, dan kemudian setiap akhir pekan ibu store, atau setiap ibu merasa cukup di store. Misalkan. Kalau yang reguler itu selalu kami katakan bahwa fungsi pertama adalah fungsi edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Itu sangat mudah ukurannya. Kalau dengan program bank sampah, seberapa banyak nasabah bank sampah, sebegitu juga masyarakat yang sudah mampu kita sadarkan. Real. Ya, betul. Kalau mereka sudah jadi nasabah, sudah pasti mereka sudah berkontribusi terhadap pengurangan sampah karena mereka setorkan ke bank sampah, betul ya? Dia kumpulkan, dia pilah sendiri. Yang kedua, bank sampah. Yang kedua nih, fungsi bank sampah itu adalah melakukan perubahan perilaku.
Yang tadinya masyarakat sapu-sapu di rumahnya, masukkan kresek, Buang ke atau pasar, bakar. buang ke pinggir jembatan, buang ke sungai, buang ke kebun dan Bawah sebagainya. pohon. Bawah pohon, ya. Tadi yang Edi sampaikan Pinggir tadi, jalan. pinggir jalan, ya kan? Itu masalah perilaku masyarakat. Sampah itu kami punya pemikiran berbeda dengan konsep ini, bahwa sampah itu sebenarnya tidak ada. Yang adalah sumber daya. Sampah itu di mana? Ada di pola pikir dan perilaku masyarakat. Yang tidak memanfaatkan itu. Oke. Luar biasa. Edukasi, fungsi bank sampah. Yang kedua adalah merubah perilaku. Yang tadinya masyarakat buang sampah sembarang tempat, ketika sudah jadi nasabah bank sampah, mereka jualnya ke tempat yang sudah disiapkan. Jadi tagline kita di situ, kumpulkan sampah Anda lalu juallah pada tempatnya, bukan lagi membuang pada tempatnya. Jadi diberdayakan, dijual. Diberdayakan. Tagline-nya beda. Jadi buanglah sampah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala di zaman SD kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tempatnya di mana? Di kebun. Sekarang juallah sampah pada tempatnya. Kalau orang nanya tempatnya di mana? Salah satunya bank sampah. Bintang Sejahtera. Bintang Sejahtera. Siap. Terima kasih ya. Nah, terus ini. Yang ketiga, sorry. Ada satu lagi. Fungsi yang ketiga, melaksanakan fungsi sirkular ekonomi. Perputaran uang. Iya, bank sampah itu menciptakan nilai ekonomi, Tuan. Jadi di situ kita menggunakan tagline, bank sampah merubah sampah menjadi rupiah. Merubah potensi musibah menjadi berkah. Merubah dosa menjadi pahala. Kira-kira gitulah. Jadi bukan hanya kita, makanya tagline kita gini. Kalau merujuk pada tadi saya katakan, fatwa MUI merupakan respon terhadap lahirnya Undang-Undang 18 2008. Umat Islam harus ambil bagian. MUI mengeluarkan fatwa tentang pengolahan sampah. Jadi sampah itu kalau diberlakukan seperti biasa, dibuang di seberang tempat, itulah dosa. Mutlak itu dosa, Tuan. Iya, dosa. Nah, sekarang ini kita katakan bank sampah ini lahir ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih dosa Anda, kami mau beli. Jual beli dosa, Tuan. Kalau merujuk ke situ ya. Oke. Bukan penebus dosa ya. Kita beli dosanya. Makanya kalau ada yang mengatakan, kok murah harganya? Iya, itu dosa Bapak. Untung aja ada yang membeli dosa. Siap. Oke, terakhir nih. Sempat nih viral beberapa tahun yang lalu ketika baru-baru duo doktor ini terpilih. Ada sempat beredar sebuah surat yang meng-SK-kan beberapa orang untuk menjadi staf sus gubernur. Salah satunya adalah Syawaludin. Syawaludin SE. Ada gelarnya di sana. Nah, yang heboh mungkin karena salah satu yang jadi staf sus ini adalah seorang pemulung. Itu bagaimana ceritanya ini, Bapak? Oh ya, Bapak jadi staf sus gubernur. Betul, saya dulu pernah dapat ditunjuk diangkat apa istilahnya ya, dipanggil sama Pak Gub setelah dilantik untuk menjadi tim yang akan menyusun program NTB Zero Waste, ya kan, ada itu. Tapi saya tahu bentuk SK-nya setelah beredar, ya kan. Berarti nggak langsung diterima? Nggak langsung diterima. SK itu mungkin ada di dinas terkait gitu ya. Tapi saya sudah ikut terlibat dalam memikirkan roadmap atau strategi terhadap program NTB Zero Waste sejak awal. Begitu dilantik, lalu kemudian saya dipanggil karena mungkin saya kenal Pak Gubernur terutama jauh sebelum dia mau mencalonkan diri menjadi sejak kalah dulu di Banten. Di Banten ya. Oh, kalau itu udah viral duluan. Kebetulan beliau juga dari NTB ketika kita pernah ketemu di mana ke Jakarta, kemudian pernah ada acara pernah ketemu sama beliau kan. Oke. Saya kenal sama Bu Rohmi, Dr. Siti Rohmi Jalilah juga jauh sebelum beliau akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Dulu ketika kami berada di beberapa program sosial dan sebagainya, lalu kemudian melakukan kegiatan di UNW di Pancor misalkan. Di Pancor misalkan, saya sering ketemu sama beliau, saya beberapa kali ketemu beliau, dan Bank Sampah juga dulu pernah datang ke sana. Jadi ketika itu ada, lalu kemudian saya dipanggil sama beliau untuk bisa ikut terlibat dalam
menyusun program NTB Zero Waste. Master Plan Zero Master Waste. Plan. Jadi saya betul hadir dari awal sejak NTB Zero Waste itu, tentu dengan para ahli yang lain ya. Iya, betul. Saya mungkin karena saya melakukan kegiatan jauh sebelum ini dan kemudian apa yang saya alami dan saya Ada pengalaman impact itu di masyarakat, ya, akhirnya dipanggil. Ya, jadi bukan hanya zaman Durrami, sejak zaman TGB saya sudah terlibat di situ di provinsi. Saya dulu kan diperkenalkan ke TGB itu bersama Dubes Amerika Serikat. Kita sudah diminta berbicara diskusi di beberapa forum baik nasional maupun internasional jauh sebelum kita kami dipanggil ke provinsi NTB. Dan kemudian diperkenalkan TGB. Jadi saya kenal saya dikenal mengerjakan ini sejak zaman TGB. Bahkan TGB sejak TGB periode pertama itu saya sudah mulai kegiatan sampah ini. Lalu kemudian berlanjut ketika kegiatan kami sudah ramai di NTB, lalu kemudian beliau panggil kami. Saya ikut terlibat di situ. Saya ikut terlibat dalam program penyusunan program NTB Zero Waste dari nol sampai kemudian dia menjadi program. Dan sekarang masih jadi staf sus. Saya kebetulan mungkin ya kalau dekat dengan para pimpinan itu tidak akan pernah sunyi ya. Selalu ada hiruk pikuk keramaian kiri kanan sehingga saya merasa agak kurang efektif kalau dan kurang mampu berkarya dalam kondisi yang suasana ramai. Iya kan? Jadi ya coba menghindari keramaian itu, biarkan teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dengan program pemerintah untuk melanjutkan itu. Jadi saya saya izin sama beliau, Bang Umi, saya izin bantu Umi dari luar. Saya tetap lanjutkan itu, lanjutkan kegiatan ini dari luar dan tujuannya untuk mendukung itu. Bahkan kami sekarang punya program yang sekarang berjalan untuk bank sampah itu namanya Gadis menuju NTB Zero Waste. Gadis cantik. Ya. Jadi harus cantik loh ya. Karena tujuan kita membuat NTB asri dan lestari. Jadi Gadis itu singkatan dari kita bahasa Indonesia kan sirkular ekonomi itu. Gerakan Desa Sirkular menuju NTB Zero Waste. Jadi konsep utamanya adalah sirkular ekonomi. Ya. Tetap perputaran uang. Tetap perputaran uang. Jadi sebenarnya tanpa program pemerintah yang seperti itu, dengan adanya konsep sirkular ekonomi ini, usaha seperti ini bisa berkembang. Asalkan ekosistemnya di daerah ini bisa didukung, dibangun dengan baik, pemerintah mendukungnya, menyediakan tempat tumbuh kembangnya wirausaha sosial ini, itu bisa berkembang dengan baik. Dukungan kebijakan dan sebagainya, izin dan sebagainya. Karena apa? Pasar membutuhkan. Tadi saya sudah katakan, Indonesia ini masih ngimpor sampah, Tuan. Bahkan sampah saja masih disimpor, apalagi beras. Apalagi beras, sorry itu. saya mikir, karena memang sampah itu masih kita ngimpor dari enggak kurang dari 40 bahkan 43 negara minimal kita impor sampahnya ke sini. Eropa itu buang sampah ke sini. Lalu apa masalahnya? Kenapa kita enggak berdayakan sampah kita sendiri gitu? Karena Indonesia belum semuanya bergerak. Makanya saya katakan tadi, di sisi lain saya mengatakan di satu sisi saya sangat mendukung langkah Zurwami ini. Tetapi perkara di sana ada kekurangan dan sebagainya, iya, kita perbaiki. SDM kita yang memahami tentang NTB Zero Waste, perdebatan masih panjang dan sebagainya, itu tentu akan ada. Membuat ekosistem ini tidak gampang, Tuan. Gitu. Tapi terlepas menjadi staf sus ataupun tidak menjadi staf sus, kita tetap Kak Sawaludin tetap berkarya dengan Bank Sampah Bintang. Kalau seandainya dulu kan teman-teman mungkin sempat dengar, saya sempat diributkan ya kan, gara-gara NTB Zero Waste, lalu kemudian bla bla nyerempet hukum dan sebagainya. Saya katakan ya mungkin terlalu banyak orang yang berminat tentang hal tersebut. Ya udah, saya langsung izin, kemudian biarkan yang lain teman-teman kerjakan. Mungkin di tangan mereka ini bisa lebih cepat berjalan. Saya bilang, kalau mau saya sampaikan, saya katakan ada dan tidak adanya pemerintah Zulromi, saya sudah membesarkan kegiatan ini dan sudah makan dari situ. Ya, dari sampah. Dari sampah. Iya serius, dari sampah. Saya berubah sampah. Kalau lihat sampah saya lihat rupiah, Tuan. Jadi lihat sampah itu kayak mata Tuan Krep berubah. Ya, jadi saya sampaikan jauh sebelum Zurwahmi ini berniat jadi gubernur NTB, saya sudah bergerak di sampah ini, Pak. Siap. Bahkan orang tua saya juga pemulung. Jadi saya sekarang menjadi pemulung. Makanya dulu kenapa namanya Bank Sampah ya? Kan
susutlah harga diri sarjana kita keluar dari kampus jadi sarjana ekonomi misalkan S1 lalu menjadi pemulung ya, kita rubahlah sedikit. Ini perkara nama, direktur bank sampah. Direktur kerjanya apa? Direktur bank, Pak. Betul. Tapi yang jelas kalau kita melihat potensinya masih besar, Tuan. Masih Edi bisa baca, Edi bisa buka-buka literatur tentang potensi sampah di NTB ini. Sampah ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada satu daerah. Makin banyak penduduknya, makin banyak sampahnya. Makin maju ekonominya, makin maju pula, makin cepat pula timbulan sampahnya. Makin maju teknologinya, makin cepat pula timbulan sampahnya. Contoh, sekarang karena adanya teknologi, all shop itu merajalela, COD. Iya, betul. Sampah Jakarta hari ini bisa jadi sampahnya Tanah Au Pujut besok pagi, karena begitu Anda beli iPhone, begitu Anda beli elektronik di Jakarta, itu elektronik tidak datang sendirinya, dia datang dengan ada packagingnya. Packagingnya. Pertama ada kertas cara pakainya, bubble wrap-nya, ada plastik di dalamnya, ada kotak, ada bubble, macam-macam. Nah, begitu yang diambil kan iPhone-nya aja kan. iPhone-nya doang, selebihnya Anda kemana kan? Ya buang. Nah, semakin maju teknologi kita ini semakin maju pula jumlah sampah kita. Oke, jadi selama infrastruktur sosial ini tidak dibangun dan tidak didukung dengan infrastruktur fisik, yang itu artinya harus didukung dengan anggaran, kita masih mimpi, Tuan. Siap. Edi bisa keep kata-kata ini ya. Kalau pemerintah kita masih pelit mengeluarkan anggaran untuk itu, membangun dua sisi tadi itu ya. Industri kita masih enggan melaksanakan IPR dalam perintah Undang-Undang 18. Kita masih mimpi. Jadi harus menjadi kesadaran kolektif kita semua. Gitu. Itu awareness yang terpenting. Awareness dan kemampuan keseriusan kita. Sahabat Lensa Mandalika, ini kalau terus-menerus kita gali Kak Syawal ini nggak bakalan tuntas. Sampai 2 hari kita di sini tetap saja ada ide brilian yang selalu akan beliau tawarkan terkait dengan pengalaman ataupun lain sebagainya. Jadi terima kasih sudah mengikuti terus video ini dan obrolan kami tentunya bersama Kak Syawal tentang bagaimana mengubah sampah menjadi rupiah. Betul ya? Siap. Jadi terima kasih kembali saya sampaikan kepada sahabat Lensa Mandalika, ikuti terus channel ini, bantu kami bertumbuh dengan memberikan komen, like dan juga subscribe. Mudah-mudahan dengan perantara channel YouTube ini kita bisa menularkan berbagai macam kebaikan untuk orang banyak. Harus ini. Siap. Terima kasih Kak Syawal. Sama-sama. Sukses Lensa Mandalika. Teman-teman jangan lupa ya.